Saudara, dalam seri Leadership Wisdom kali ini, saya mau mengajak saudara membahas tentang bagaimana memberikan presentasi yang efektif. Nah, sebagai seorang pemimpin rohani, kita tidak hanya bertugas sebagai seorang yang hanya berkhotbah, tapi seringkali kita diminta untuk memberikan presentasi pelayanan, laporan, atau berbagai ajakan atau penggalian-penggalian dana yang sifatnya bagaimana kita memberikan presentasi yang efektif. Sayang sekali, banyak pemimpin yang mampu melakukan orasi atau khotbah yang bagus, tetapi lemah dalam presentasi. Presentasinya bertele-tele, tidak menarik, dan akhirnya membuat orang bosan, tidak tergerak, dan tidak mau mendukung akhirnya, karena presentasinya sangat-sangat datar. Nah, hari ini saya ingin mengingatkan pemimpin, salah satu keahlian yang harus dimiliki adalah bagaimana dia memiliki kemampuan dalam meyakinkan orang, melakukan persuasi, dan memberikan presentasi yang baik. Dalam Leadership Wisdom yang singkat ini, saya ingin memberikan beberapa prinsip. Yang pertama adalah, jika kita ingin memberikan presentasi, buatlah catatan. Boleh catatan kecil seperti ini, boleh berupa buku, boleh berupa kita taruh di gadget kita. Catatan ini berisi tentang pendahuluan, isi, dan penutup. Jadi ada 3 bagian yang harus dijelaskan. Di dalam bab pendahuluan kita menjelaskan masalah, pergumulan, tantangan, belum ajakan, tetapi kemudian diisi kontennya, kemudian penutup ajakan, dan seterusnya. Sehingga ketika kita memiliki catatan, alur pikiran kita akan runut dan sistematis. Yang kedua, kelemahan para pemimpin adalah terlalu banyak basa-basi. Oleh sebab itu saya meminta saudara-saudara tidak basa-basi, bertele-tele di dalam presentasi. Apalagi presentasi itu diminta hanya 3-5 menit, atau ada yang memberi kesempatan hanya 5 menit sampai 7 menit. Jadi jangan terlalu banyak basa-basi, seperti menyampaikan salam, terima kasih, dan banyak lagi pernak-perniknya, dan alasan sampai tiba di sini, dan sebagainya. Jadi hindari itu, straight to the point, ucapkan terima kasih secara umum, lalu langsung masuk ke pokok-pokok pembahasan atau pokok presentasi. Hal yang ketiga, yang juga menjadi kelemahan saya harus akui, saya banyak belajar dari sini dalam melakukan presentasi yang baik, yaitu kesalahan pengulangan. Nah, seringkali pokok-pokok yang saya sampaikan itu saya tekankan berulang-ulang. Nah, inilah kesalahan, karena sebagai seorang pengkhotbah, seorang yang biasa berkhotbah dan melakukan orasi menyampaikan firman Tuhan, kita diajar dulu oleh para dosen kita bahwa kalau kita mau menyampaikan sesuatu pokok yang penting, usahakan berkali-kali ditekan-tekankan. Nah, tapi waktu presentasi kita sering akhirnya tanpa sadar mengulang. Nah, ini yang sangat tidak tepat. Jangan mengulang. Kalaupun ingin menekankan, pakai bahasa yang lain, pakai ungkapan yang berbeda, tetapi ingat batasan waktu. Terutama mereka yang akan melakukan presentasi di dunia digital, tidak perlu pengulangan. Karena kalau dia lupa, dia bisa putar kembali. Jadi ingat, kesalahan seorang pemimpin rohani yang sering berkhotbah adalah sering melakukan redundant, pengulangan berkali-kali di dalam presentasinya. Jadi harus berhati-hati. Nah, tentang bagaimana membuat presentasi ini menarik, tentu saya akan jelaskan pada bagian berikutnya, tetapi ingat, penting sekali, saya sudah akan jelaskan di bagian awal sebelum saya
jelaskan lagi di bagian akhir seri berikutnya, yaitu pentingnya kita memiliki cerita, narasi, karena pentingnya kita juga mengangkat emosi, karena di situ unsur-unsur yang penting bukan hanya fakta, tetapi misalnya tentang mengapa harus mendukung pelayanan, misalnya ada bencana alam atau ada pembangunan. Kita ceritakan narasi, kita ceritakan hal-hal yang berhubungan dengan hal menyangkut emosi mereka. Tentu bagian ini akan saya jelaskan dalam bagian-bagian yang berikutnya. Tetapi ingat, keterampilan untuk melakukan presentasi bagi seorang pemimpin adalah keharusan. Dan dia harus rajin berani mengevaluasi daripada apa yang dia katakan, apa yang dia ucapkan, dan dia melakukan feedback sehingga dia bertanya pada dirinya sendiri atau orang-orang lain di sekitarnya yang mampu memberikan dia masukan sehingga makin lama presentasinya makin efektif. Ingat, presentasi yang baik harus lewat latihan dan pembelajaran. Tidak bisa spontanitas, tidak bisa alamiah, tetapi perlu dipelajari dan dikembangkan. Memang ada orang punya bakat, tetapi setiap pemimpin diberi kemampuan asal dia mau mengembangkan dirinya. Nah, itulah yang saya ingin sampaikan dalam Leadership Wisdom pada kesempatan ini, dan pada bagian lainnya nanti saya akan menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan kepemimpinan dan komunikasinya. Tuhan memberkati saudara-saudara.